menjelajahi kerangka berpikir. Nah, di sini podcast kami akan menjelajahi kerangka berpikir, terutama untuk semester akhir ya. Bagaimana cara meneliti, bagaimana cara penyusunan skripsi, dan adapun tamu kita hari ini atas nama Kak Usrani sebagai narasumber kita pada pagi ini. Usrani selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja pertanyaan saya kepada narasumber kita kali ini, yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerangka berpikir? Apa ini sama dengan pola pikir atau bagaimana menurut Kak Usrani? Kerangka berpikir itu sebenarnya semacam alat bantu mental, semacam peta yang membantu informasi dan memecahkan masalah. Oke, nah jadi perbedaan utama pola pikir itu sama sikap, sementara kerangka berpikir itu adalah alat logika atau sistem berpikir, begitu Kak? Ya. Oke, masuk lagi kepada pertanyaan kedua, yaitu kenapa kerangka berpikir itu penting, baik dalam pendidikan, bisnis, maupun kehidupan kita sehari-hari? Baik, karena hidup kita dipenuhi dengan keputusan dari yang kecil sampai besar. Tanpa kerangka berpikir kita mudah terbawa emosi, bias, atau asumsi yang salah. Di pendidikan, kerangka berpikir membantu siswa menghitung argumen di pendidikan, karakter berpikir membantu siswa menyusun argumen di bisnis, membantu manajemen membuat keputusan strategi. Dalam hidup sehari-hari, kerangka berpikir bisa dibantu kita menyelesaikan konflik, mengatur waktu, atau bahkan memiliki pasangan hidup yang tepat. Nah, itulah menurut Kak Usrani, berarti kerangka berpikir itu bisa membantu kita menyelesaikan konflik, mengatur waktu, atau bahkan memilih pasangan hidup kita yang tepat nanti. Oke, adapun pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah semua orang bisa secara mengalami punya kerangka berpikir atau tidak sesuatu yang harus dipelajari dan dibentuk? Bagaimana menurut Kakak? Secara alami semua orang punya cara berpikir, tapi bukan berarti semua orang punya kerangka berpikir yang baik. Kerangka berpikir yang baik itu bisa dilihat dengan latihan seperti menulis, berdiskusi, menyusun argumen. Oke, berarti kerangka berpikir itu yang baik bisa dilatih dengan latihan seperti menulis, berdiskusi, menyusun argumen, atau menganalisis masalah yang terstruktur maupun kemampuan ini tumbuh. Oke, ternyata obrolan kali ini benar-benar membuka pikiran kita ya, bahwa kerangka berpikir itu bukan hanya untuk pra-akademis atau profesional saja, tapi dipakai siapa saja, mulai dari guru, pelajar, sampai pelaku usaha kecil. Oke, jadi untuk semuanya sampai di sini saja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap berpikir dan tetap belajar dan tetap waras. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.